Yuk kita start yuk live malam hari ini. Kita start dari IHSG seperti biasa. IHSG hari ini chartnya tuh unik banget ya, antik banget, unik banget. Kenapa chartnya seperti ini? Ini hari ini tadi IHSG tuh pagi naik, secara persentase memang naik cuman 0,58% doang. Tapi candlenya IHSG tuh sebenarnya tadi pagi tuh gap up ya, warnanya merah kayak gini. Ini gap upnya naiknya didorong sama saham grup Barito, Cuan, Petro, dan juga siangnya agak-agak ketarik turun ya setelah pembukaan. Nah hari ini tuh pergerakan market cukup volatile, dipengaruhi saham-saham yang masuk ke MSCI seperti Cuan, Kongret, Pak PP akhirnya masuk juga, meskipun kemarin sempat kemungkinannya agak-agak kecil gitu ya. Terus apa sih yang dilakukan Pak PP sampai bisa masuk di sini? Ada actionnya, nanti aku akan jelasin. Terus kemudian Petro ya, jadi Petro biarin aja dia gap up dulu kayak gini. Ayo muter-muter, come on ya. Jadi ini Petro potensi, terus kemudian dia turun kayak gini. Oke, terus kemudian DSSA ya, DSSA hari ini tadi juga gap up lumayan tinggi. Terus Ratu juga. Nah, terus kita mau bahas tema utamanya ini tentang MSCI mengumumkan hasil rebalancing seperti yang kita udah bahas beberapa waktu yang lalu. Terus saham-saham Pak PP masuk market, apakah bakalan volatile sampai tanggal 27 Agustus nanti? Kemungkinannya lumayan besar ya. Nah, gimana sih sebenarnya perjalanan dari saham-saham Indonesia yang masuk ke MSCI, dan apa itu MSCI? MSCI itu Morgan Stanley Capital International, seperti yang sempat saya bahas kemarin, bahwa saham-saham yang masuk ke MSCI ini akan menjadi satu benchmark atau satu tolok ukur buat investor-investor gede, buat fund manager gede, untuk mereka juga kurang lebih mengikuti portfolio MSCI. Nah, yang menarik di Indonesia kali ini banyak banget yang masuk. Untuk MSCI Indonesia Global Standard itu ada DSSA dan Cuan, dan tadi aku udah bahas DSSA-nya jadi gap up lumayan tinggi. Kemudian yang keluar ada ADRO ya, atau ADARO. Terus ADRO atau Alamtri, sorry. Nah, terus yang masuk ke Indonesia small cap itu ada AADI, ADRO, KPIG atau KEPIK, Petro, Ratu, TAPG, dan yang keluar ada MBMA dan PNLF. Yuk kita lihat ya beberapa saham ini, dan aku nanti mau bahas Cuan secara khusus, hampir gagal masuk kenapa. Oke, yang teman-teman ada di TokTok dan yang diet ya, langsung aja ke Igoy. Saya hampir lupa ini hari Jumat biasanya agak sepi pada weekendan. Kalian masih setia nonton, luar biasa banget ya. Ini aku udah bahas tadi di SSA masuk ke MSCI. Terus kemudian Cuan ya, Cuan nanti aku akan bahas lebih detail lagi, tapi aku pengen ngebahas tentang ADRO dulu. ADRO keluar dari MSCI Global Standard, dia masuk ke MSCI Indonesia Small Cap sejak AADI keluar dari ADRO, dan itu bikin harga sahamnya dia jadi turun. Terus kemudian DRO masuk ke small cap ya, jadi keluar dari global standard masuk ke small cap. AADI-nya gimana? AADI-nya dia masuk ke small cap juga ya, jadi bukan cuman ADRO tapi AADI-nya masuk ke small cap. Jadinya tadinya tuh gede, masuk ke standar global standard, tapi setelah AADI keluar dari ADRO, dua-duanya masuk ke MSCI small cap gitu. Oke, terus kemudian kita mau lihat juga buat saham selain ADRO dan AADI, kita mau lihat saham KPIG. Cuman aku mau bahas yang AADI dulu. AADI ini dia naik tapi dia agak-agak kena di resisten 74 gitu. Ini bukan area yang ini sih, bukan area untuk buy sebenarnya ya. Jadi ini agak di sini agak tinggi kalau buat jangka pendeknya. Buat AADI sekitar 74, 7325 tuh agak tinggi. Nah, kalau teman-teman perhatikan per hari ini tuh pasar saham agak-agak volatile. Ada beberapa saham yang
justru turun ya. Jadi mungkin yang agak-agak small cap atau second liner gitu itu turun, kena stop loss, termasuk beberapa saham yang nanti saya akan bahas juga ya, tentang saham yang kita akan bahas kenapa dia turun gitu. Itu salah satu penyebabnya adalah karena duit masuk ke saham-saham yang masuk ke MSCI ini gitu. Jadi salah satunya juga tadi MBMA gitu ya. MBMA tuh dia keluar dari MSCI Indonesia Small Cap dan itu dia turun. Nah, terpaksa kita ada stop loss gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman udah masuk di pasar saham atau di crypto trading apapun, stop loss tuh jangan dijadikan satu hal yang tabu atau satu hal yang menakutkan. Caranya supaya nggak takut stop loss, bagaimana caranya antisipasi? Yang pertama pastinya portfolio Pinnacle atau aset alokasi dulu, uang yang masuk di pasar saham atau di investasi kripto adalah uang yang teman-teman sudah siap dengan risikonya. Dan yang kedua, pastinya kalau mau ngebeli saham dibagi-bagi. Jadi kalau aku ngajarin kemarin, aku share sebenarnya bukan ngajarin dari apa yang aku alamin sendiri, yang bikin portfolioku tuh jadi agak terluka ya di masa lalu, seringkali seperti itu. Kenapa? Karena aku beli satu saham tuh size-nya gede gitu, dan kemudian karena apa? Karena confident, terus kemudian dia turun. Nah, tapi ketika saya nggak terlalu confident, padahal chartnya juga dua-dua bagus gitu ya, saya melihat oh yang ini chartnya nggak terlalu sempurna, tapi ternyata malah dia naik gitu. Karena saya ngelihat chartnya nggak begitu bagus, saya belinya dikit gitu, ternyata dia naiknya tinggi pula. Itu yang terjadi seperti Bukalapak dan juga MTech dan juga SCMA. Ketika M-Trade buy itu kita sebenarnya kayak ya ini tuh belinya udah agak-agak deket resistance gitu, udah patternnya tuh bukan breakout sideways gitu loh, tapi breakout yang nggak begitu cakep gitulah patternnya, tapi kenyataannya ya naik terus gitu loh, mau ngomong apa. Jadi kita sama-sama ngelihat chart antara yang bagus banget dengan yang bagus biasa. Kadang-kadang yang nggak selalu yang chart patternnya bagus banget itu yang naik cepat gitu. Aku kasih contoh dikit ya sebelum aku lanjut bahas saham-saham yang masuk ke MSCI lagi gitu. Nah, aku mau kasih contoh saham ini gitu ya. Jadi ini saham WiFi beberapa hari yang lalu, ini patternnya tuh cakep sebenarnya. Jadi kalau saya tarik satu garis di sini ya, ini dia sempat ketahan satu support di 26 atau 2680-an, dimana support ini adalah support last high di 27 Februari. Tapi kenyataannya hari ini dia breakdown gitu. Kemarin kita masih agak tahan ini karena dia kena MA20. Nah, terus kemudian dia breakdown. Nah, kalau udah seperti ini ya kita mesti stop loss atau batasi risiko dulu. Terus mungkin ada yang bertanya, tapi kan ini belum breakdown dari support di bawahnya gitu. Boleh nggak sih kalau mau ditahan? Kalau kita sih kita pakai support yang terdekat ya, jadi supaya nggak pembenaran support di bawah terus. Nah, nanti kalau seandainya ternyata ada pembalikan arah, dia patternnya jadi bagus lagi, kita masuk lagi, sesimpel itu. Nah, ini pernah terjadi, aku ulang-ulang hal ini edukasi penting banget supaya teman-teman nggak all in ya. Jadi kalau di M-Trade tuh diajarin ada berapa persen masuk ke satu saham tuh ada berapa persen. Aku cerita sedikit, ini pernah terjadi juga di saham ADMR waktu itu, dimana ADMR waktu itu dia ketahan garis biru ini, yang ini merupakan high di 23 April, dan dia breakdown waktu itu, breakdown di tanggal 2 Juli, lumayan signifikan breakdownnya, dan M-Trade chow, aku juga cut loss juga, terus M-Trade buyback lagi di 10 Juli. Nah, aku malah telat buybacknya waktu itu. Jadi istilah kata seandainya nanti WiFi, MBMA dia mantul lagi, patternnya cakep lagi, kita nggak gilo gitu loh. Kita nggak jadi anti sama si saham tersebut. Kenapa? Karena pernah mengecewakan, istilah kata. Sebenarnya nggak mengecewakan sih, kita objektif aja karena pernah cut loss gitu. Nah, aku waktu itu telat buyback, terus M-Trade udah buy duluan, terus kemudian aku baru buy di sini. Jadi M-Trade ada masuk untuk jangka menengah dan pendek di bawah, udah profit taking, terus ini ada masuk lagi di bawah sini, kira-kira kayak gitu. Terus sekali lagi teman-teman, kalau kita ngelihat satu saham yang patternnya bagus banget, misalnya contoh ya kayak ada saham SRTG, ini patternnya juga bagus banget. Loh, kok bisa turun sih? Katanya ini patternnya retracement, ada support di area 1830. Kita pakai pattern kayak gini berkali-kali, itu banyak cuan, tapi sekali dua kali ada tuh kejadian dia breakdown. Nah, kita harus disiplin. Nah, contoh yang kita pakai pattern kayak gitu berkali-kali cuan tuh ada di Toba gitu ya. Jadi
ini ada di Toba waktu itu di 4 Juni ya, kita ada review buy terus sell. Nah ini di tanggal 17 Juli ini kurang lebih patternnya ya mirip kayak saham-saham yang tadi saya bahas ya. Jadi kurang lebih ada saham WiFi, ada saham apalagi sih tadi yang cut loss juga tuh si Saratoga ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi setelah naik terus kemudian ada sideways-nya kayak gini, terus it works dan dia naik lagi, dan kita lagi mau siap-siap profit taking untuk jangka menengahnya. Kalau jangka pendek kita masih mau watch untuk bisa masuk lagi, tektokan lagi. Jadi semoga Bapak Ibu semoga paham dulu soal pattern ya. Jadi disinilah money management itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena pattern yang cakep banget itu memang sering works tapi tidak 100%. Ya kadang-kadang dia bisa patternnya tuh bisa fail. Nah hari ini ada beberapa yang fail gitu. Contohnya kayak MBMA, terus kayak apa ya tadi, kayak WiFi, terus Saratoga itu fail dalam jangka pendek dan kita mesti cut gitu. Apa yang menyebabkan fail? Salah satunya ya tadi soal MSCI. Kalau aku perhatikan duit investor gede mereka lagi rebalancing. Nah jadi bukan berarti saham-saham yang tadi di cut itu terus jadi jelek, enggak, cuman dalam jangka pendek memang trennya jadi agak melambat. Kenapa? Karena duit investor gede, duit fund manager mereka lagi rebalancing tuh artinya lagi mengatur duitnya di dalam portfolio ya. Mereka lagi mungkin masuk ke DSS Acuan ya, mungkin ke AADI, ke PIK, Petro, Ratu, TAPG. Nah tadi saya baru sempat bahas DSS Acuan, ADRO, ADI, Kepik, Petro, Ratu, TAPG. Yang menarik di sini ADRO masuk ke small cap, tapi keluar dari global standard, dari yang lebih gede gitu ya. Dia diturunin lah kastanya gitu, jadi malah turun gitu. Itu menunjukkan bahwa investor institusi atau fund manager itu benar-benar menggunakan MSCI sebagai patokan. Dan selain MSCI yang dipakai lagi adalah FTSE. Nah FTSE ini juga bakalan ada pengumuman sebentar lagi gitu. Oke, terus kita mau bahas kelanjutannya. Yuk kita mau bahas Oke, kita mau bahas Kepik sekarang ya. Kepik dari grup MNC, Tourism Indonesia Tbk. Dia masuk ke Indonesia Small Cap. Kongret Pak Haritanu. Kalau tadi kita kasih kongret ke Papa PP, sekarang kita kasih kongret ke Om Haritanu. Ya, jadi perhatikan di sini, ini dia lagi masih uptrend juga. Apakah ini masuk dalam watchlist saya? Kok kayaknya belum ya. Jadi kita ngelihatnya secara volume transaksi ini masih belum terlalu konsisten. Jadi kita masih wait and see dulu. Gitu. Terus kemudian bentar ya. Oke, kemudian kita mau bahas saham Petro si Tbk ya. Kemarin turun banget, sempat breakdown, terus hari ini tiba-tiba kasih surprise itu masuk ke MSCI. Wait and see dulu aja. Lo bukannya kalau asing masuk kita bisa masuk juga gitu, tapi ini merah gitu. Jadi mungkin tadi pagi ada yang buy, tapi ada yang banyak yang jualan juga. Kita wait and see dulu, jangan buru-buru. Terus Ratu ini 3 kali dia kena 7.800, kejeduk di situ terus turun. Jadi kita wait and see dulu. Terus TAPG M-Trade ada cuan lumayan gede dari TAPG, udah sempat profit taking beberapa waktu yang lalu. Hari ini M-Trade cenderung mengamankan beberapa saham, baik untuk profit taking maupun untuk profit taking maupun untuk stop loss ya. Aku mau lihat dulu TAPG. Oke, jadi TAPG M-Trade ada profit taking. Wah, ini kasih cuan berkali-kali, 48%, 12%, 3%, 4% ya. Oke, jadi kita masih nge-watch juga TAPG koreksi mungkin sekitaran 13 sampai 1380 sampai 1330-an, sabar-sabar aja dulu ya. Oke, mari kita lihat untuk saham PNLF yang keluar dari MSCI Indonesia Small Cap. Breakdown, tapi breakdownnya dikit karena memang dia juga udah sideways banget. Kita exit kemarin.
Kemudian MBMA hari ini breakdown ya, dan ini di luar dugaan gitu ya. Jadi dia breakdown keluar dari MSCI. Kita cut loss MBMA. Jadi kemarin MBMA-nya ketahan di area support di sini ya. Di sini 1 2 3 ketahan di 1 2 3. Ini sempat ada 1 2 3 low ketahan ya. Terus kemudian di sini ini ada beberapa garis ya di sini. Kemarin di sini ya ketahan gitu, terus kemudian breakdown. Nah hari ini breakdown, masih ketahan di EMA 200 sih, tapi kita harus cut loss karena kalau enggak nanti bisa drag, jadi ketarik ke bawah, jadi makin jauh stop lossnya. Yang ini kita stop lossnya agak lumayan nih, ketariknya agak lumayan karena kemarin ketahan beberapa support gitu ya. Nah tapi sekali lagi yang menyelamatkan kita di dalam trading itu money management. Kalau misalkan beli MBMA-nya 50% atau 100% dari total portfolio, itu akan menyakiti portfolio banget. Tapi kalau kamu beli MBMA-nya atau cut loss saham yang kamu cut loss tuh misalkan misal satu portfolio tuh kamu bagi rata 10%, 10%, 10%, 10%. Ini bukan artinya kamu disuruh punya 10 saham, enggak. Tapi kamu punya ruang untuk kamu latihan, tes dan ukur sesuai dengan mental. Jadi kalau misal punyanya 10%, ruginya 10%, berarti dari total portfolio ruginya 1%. Kira-kira kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu kepengen cuanmu lebih banyak, misal dibaginya sama rata 20%, berarti kalau rugi 10% dari total portfolio itu kamu rugi 2%, paham ya? Gitu ya. Jadi kenapa kita bagi jadi 10% untuk member yang pemula atau M-traders yang pemula? Ini sekali lagi saya jelaskan berulang-ulang supaya teman-teman bisa paham, bukan suruh beli 10 saham sekaligus, tapi justru untuk membagi resikonya ya. Dan seringkali kita agak-agak konservatif itu caranya. Kalau misalkan belum satu saham itu belum cuan 20%, itu kita nggak boleh, bukan nggak boleh ya, kita ngasih guidance supaya teman-teman nggak menambah uang lagi di dalam portfolio itu. Jadi misal 10 saham, ini ada 2 saham yang udah cuannya 20%, ini dapat 30%. Mau nambah misal ya, ini 1M gitu. Mau nambah 100 boleh 300. Nah, ya, tapi jangan terburu-buru juga gitu. Oke? Ada bantalan cuannya di sini. Kalau aku sih saranin jangan terburu-buru nambah modal dulu. Karena sebenarnya kalau kamu cuan dari sini, itu kan modalmu, kalau kamu profit taking kan modalnya bertambah ya. Oke, nah itu tadi beberapa saham yang masuk dan keluar dari MSCI. Terus aku mau cerita sedikit tentang cuan. Ini perjuangannya Pak PP, perjuangannya sangat luar biasa ya. Sebelumnya kemungkinan tuh cuan tuh kemungkinan besar untuk masuk di MSCI itu diprediksi sangat kecil banget. Kenapa? Karena alasannya ada beberapa matriks yang digaris batas atau borderline persyaratan untuk masuk ke MSCI, alias nilainya tuh pas-pasan. Contohnya per Maret 2025 jumlah saham beredar di masyarakat atau free floatnya itu di angka 15,01 doang. 15,01% doang. Dan ini ngepas banget dengan syarat free float MSCI di 15%. Nah, tapi last minute banget ya, di tanggal berapa ya, 5 Agustus Selasa ya, Selasa kemarin, Pak PP tuh ngejual 1 miliar lembar saham cuan miliknya pada hari Selasa tanggal 5 Agustus. Nah perhatiin 5 Agustus cuan hari Selasa, bentuk chartnya seperti apa. Yuk lihat di Igoy aku _official. Perhatikan ya, ini Selasa 5 Agustus. Nah sempat turun, sempat kena ke MA 50 ya. Ini jual, KPP jual, total transaksinya 1,45 triliun dengan harga rata-rata 1.450 rupiah. Nah, otomatis kepemilikan PPP ini turun dari 84,966% jadi 84,076%. Free floatnya yang tadinya cuma 15,01% itu jadi 15,9%. Jadi nggak mepet-mepet banget dengan batas atau borderline free float 15% yang disyaratkan oleh MSCI. Nah, for your information, sebelumnya cuan itu pernah
masuk ke MSCI Small Cap tapi keluar di kuartal 1 2025 ya. Jadi pernah masuk ke MSCI Small Cap tapi terus keluar. Kenapa? Karena naiknya udah ketinggian sehingga market cap-nya udah bertambah banyak. Nah, di satu sisi itu juga nggak bisa masuk kategori mid cap gitu, jadi nanggung posisinya. Di small cap dia keluar, udah nggak masuk kategori small cap, tapi mau masuk mid cap waktu itu nggak bisa. Kenapa? Sempat kena suspension, terus sempat kena UMAS, sempat kena suspensi, jadi itu nggak bisa masuk ke MSCI. Nah, apa sih sebenarnya syarat untuk masuk ke MSCI Global Standard? Itu free float-nya 15%. Itu market cap free float itu minimal 1,5 miliar US dollar. Rata-rata transaksi harian selama 12 bulan itu minimal 2,5 juta US dollar. Untuk yang small cap free float-nya 15%, market cap free float minimal 250 juta US dollar. Dan rata-rata transaksi hariannya selama 12 bulan tuh minimal 1 juta US dollar gitu. Nah, jadi Cuan dan Petro sekarang berhasil masuk MSCI karena memang memenuhi matriks persyaratan. Nah, ini aku mau kasih lihat ya teman-teman ya, dan terima kasih untuk tim aku yang sudah menyediakan data-data yang sangat berguna ini, oke? Jadi kita bekerja bersama, jadi tim M-Trade yang sediakan ini. Ini MSCI Global Standard ya, ini free floatnya segini, ini Cuan 15,9%, ini yang small cap segini, ini Petro segini. Jadi teman-teman perhatikan ini mid expectation semua atau mid standar semua matriksnya gitu. Oke, terus kemudian kalau dari segi fundamentalnya sendiri gimana sih? Sebentar ya. Kalau dari segi fundamentalnya sendiri gimana untuk saham-saham Pak PP ini? Kayaknya aku udah pernah bahas sih teman-teman, mau dibahas lagi nggak? Mau dibahas lagi nggak? Peduli nggak sih fundamentalnya? Fundamental Cuan ya, dia aku langsung aja ke pendapatannya dia. Itu first half 2025 naik 49,2% dibandingkan dengan tahun lalu atau 1 tahun sebelumnya year on year. Laba bersihnya turun 93,6%. Nah, pendapatannya itu naik, tapi laba bersihnya turun karena kenaikan dari beban pokok pendapatannya dia. Naikkan beban pokok pendapatan tuh lumayan tinggi, sekitaran 70,3%-an. Terus beban umum dan administrasinya dia juga naik sekitaran 36,2%. Nah, jadinya laba usahanya turun dari turun sekitaran 19,6%-an. Gitu. Nah, Petro sendiri gimana? Petro itu pendapatannya naik 10,3%, laba bersihnya turun 23% secara tahunan. Ya, kenapa? Sama, karena beberapa pos beban usaha langsung itu naik, beban bunga dan keuangan naik 58,7%, serta rugi lain-lain ya, sekitaran 3,2 juta US dollar. Dari sebelumnya untung 6 juta US dollar akibat risiko kurs mata uang asing ya, jadi rugi di kursnya. Kalau dilihat dari segi fundamentalnya dua-duanya itu lagi nggak terlalu manis di bottom line, tapi masuk ke MSCI itu potensi bikin sentimen positif untuk jangka pendek. Kenapa? Karena indeks ini tuh sering dijadiin benchmark yang aku bilang tadi oleh fund manager dunia, artinya saham-saham MSCI itu cenderung dapat inflow asing lebih gede, terutama nanti saat udah efektif di tanggal 27 Agustus 2025. Disclosure, saya nggak beli di posisi sekarang ini ya, jadi M-Trade kebetulan pas saat ini, detik ini juga lagi nggak ada. Kemarin-kemarin udah pernah ada, tapi kita udah sempat review sell. Oke, terus kemudian ada pengumuman dari FTSE akan mengumumkan ya rebalancing saham-saham Indonesia itu tanggal 22 Agustus malam waktu Indonesia, berarti kita impactnya lebih ke tanggal 23 ya, 25 deh, Senin 25 ya gitu. Mulai berlaku setelah penutupan pasar 19 September. Jadi kalau diumumin 22 Agustus, nanti impact ke market 22 malam, Jumat malam itu 25 Senin pagi. Yang potensi masuk daftar tuh di SSA dan Antam untuk large and mid cap, dan kayaknya nggak ada yang keluar, tapi bisa aja terjadi ada surprise. Di SSA tadi aku udah bahas, and it's not a buy recommendation. Coba aku lihat Antam sekarang. Nah, Antam per hari ini tadi
ini juga ada satu retracement, ada turun sedikit pas di resistance-nya. Kita lagi masih wait and see, kok kayaknya pattern-nya masih bisa sideways gitu. Jadi Antam ini ada potensi masuk ke FTSE diumumin 22, impact-nya 25 Agustus. Kita watch aja gitu. Oke, terus Pak Prayogo Pangestu jadi orang terkaya di Asia Tenggara versi Forbes. Mantap. BKSL kabarnya tanda tangan kerjasama dengan Danantara. Ini udah sempat dengar berita ini beberapa kali. Kita tunggu dia retrace kemungkinan sekitar 139 sampai 143-an ya. Retrace di area tersebut. Jadi so it's a very beautiful pattern. Tunggu retracementnya dulu aja. Termasuk juga PGEO kita masih menanti retracementnya atau koreksinya. Please kalau aku ngomong very beautiful pattern kayaknya aku harus ulang-ulang. Mbok ya jangan all in ya. Kita udah ajarin untuk aku bahkan udah menyebut ini tidak hanya di M-Trade ya. Berapa banyak kita masuk ke dalam sebuah saham, tapi kalau di M-Trade diingetin terus, karena kalau di M-Trade itu masuk berapa persen, buy berapa persen, itu ada kita kasih tahu max size-nya di sini, oke? Nah, jadi itu dibaca, jangan cuma kode sahamnya doang. Nah, perhatikan di sini, ini PGEO, ini kemungkinan dalam jangka pendek dia bisa agak-agak ada koreksi sedikit. Saya mau lihat PGEO, oke, M-Trade masih hold, cuan 20-25%, tapi sekali jatuh dari 1585 kita bakalan mau profit taking sih untuk PGEO ini. PGEO ini kayaknya juga ada di support atau mungkin ada kerjasama dengan Danantara, jadi kita masih watch untuk saham ini gitu. Terus aku mau bahas ENRG akhirnya. M-Trade profit taking ENRG, as simple as kita gulung cuan. Profit taking itu bukan kalau pas naik, bukan kalau kita nggak pakai target, tapi ini pas turun. Nah ini kena trailing stop kita gitu. Jadi dia turun kayak gini, kita profit taking dan akhirnya bungkus cuan 130 sampai 141%. Loh bukannya udah sempat cuannya itu sampai 160 170. Masuknya di bawah sini. Ya. Boro-boro satu ini sempat sampai 183-an. Nah, tapi turun sampai 139, 140, gelo nggak, kecewa nggak? Ya jadi manusia jangan serakah ya. Udah dapat 141 udah bagus banget ya. Ini mesti disyukuri gitu. Terus aku mau review juga beberapa saham di M-Trade yang kita tadi sempat review sell. Baik untuk profit taking maupun untuk stop loss tidak ada yang ditutupi. Justru saya mau kasih lihat kalau kalian join M-Trade kita akan ajarin caranya, kita akan ajarin ilmunya, semuanya termasuk money managementnya, dan kita kasih lihat kalau misalkan kita ada stop loss, alasannya kita akan kasih tahu juga gitu ya. Secara statistik frekuensi masih lebih banyak yang profit taking dan secara percentage gain masih banyak yang profit taking juga. Nah ini Alam Sutra Realty, Alam Sutra tuh review buy 15 Juli dan sell per hari ini. Coba kita lihat di 15 Juli ada apa? Oh ada breakout di sini. Jadi belinya karena breakout, jualnya karena breakdown, ya bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi nggak kebalik, beli saat breakdown, jual saat breakout, ya kita beli breakout, jual saat breakdown gitu. Jadi ini profit taking sekitaran 20-22%. Alasannya profit taking apa buat Alam Sutra ini? Ya simple, hari ini tadi sebenarnya udah turunnya lumayan sih, agak lumayan, terus kemudian keluar ekor gitu. Belum breakdown, tapi kita udah anticipate dulu gitu ya buat ngamanin cuan dulu. Oh berarti nggak plek-plekan kayak teori dong. Kalau plek-plekan kayak teori kan jatuhnya di bawah 155 tuh. Iya nggak plek-plekan kayak teori. By the way besok ada hari Minggu ada M-Trade Start, ikut ya, join ya. Oke, terus Arto ini kita BEP aja, impas-impasan ya. Jadi kita ngamanin posisi dulu sih. AADI juga impas-impasan. Terus kemudian ADRO tadi cut loss breakdown, SMBR kita cut loss breakdown, terus kemudian BFIN impas-impasan, INTP impas-impasan, BRIS cut loss, Saratoga kita cut loss breakdown. Ada yang profit taking jangka menengahnya, MBMA Wi-Fi tadi saya sudah bilang di awal cut loss. Hari ini banyak jualan baik untuk cut loss maupun profit taking. TLKM kita profit taking 10-13%. Mari kita lihat untuk TLKM-nya. TLKM-nya ini sebenarnya retrace, tapi kita mau ngamanin cuan untuk jangka menengah. Nah, jadi ada kemungkinan kita akan masuk lagi, kita akan watch lagi. Kemudian BBTN kemarin kita jual, sebenarnya masih sideways.
buat ngamanin posisi. PNLF juga masih sideways, CBDK, LSIP juga masih sideways, belum breakdown kemarin, tapi kita ngamanin posisi. Ini Pegas profit taking, do it, ini ada yang impas, ada yang cut loss. Kemudian BBYB, BMTR profit taking, Cipin, Indofood cut loss, TAPG profit taking tebel 48 sampai 53%, Alam Sutra yang jangka pendek profit taking 3 sampai 4%, Akra 0 sampai 1%, Petro ini kita sempat cut loss beberapa hari yang lalu. Kemudian EMTK, MTEK ini aku mau jelasin dikit tentang Petro nanti. Ini MTEK, Harum dan semuanya ini ke bawah, ini banyakkan profit taking semua gitu ya. Oke, terus kemudian kita mau kasih lihat untuk Petro dikit. Mungkin teman-teman ada yang berpikir ini kenapa sih Petronya di cut loss? Kenapa nggak usah di cut loss aja? Kan udah tahu tuh Pak PP mau masukin ke sedang berusaha masuk ke MSCI. Kita objektif melihat apa yang di depan mata kita. Jadi hal-hal yang kayak misalkan si A institusi perusahaan emiten begini begitu kita nggak itu di luar kendali kita. Yang ada di dalam kendali kita tuh ini gitu loh. Dan selama saya trading dari 2007 sampai 2025 hari ini di instrumen apapun, yang bikin saya bertahan di market ya karena saya melihat apa yang ada di depan mata. Jadi kalau misalkan dia breakdown, kemudian dia mantul lagi gap up dan ternyata masuk ke MSCI, padahal kemarin kalau cuan agak susah masuk ya. Tapi kalau Petro dia masuknya potensinya memang ada lumayan. Tapi kemarin breakdown ya kita cut aja gitu loh. Kita tidak rugi dengan kita nggak ngekat gitu loh. Maksud aku apa sih? Loh rugi dong, itu kan rugi dikit. Tapi secara kumulatif dalam jangka panjang itu teman-teman tahulah kita bisa survive di market karena money management itu ya. Oke, update Toba Miss. Oke, saya mulai jawab Q&A-nya yang ada di YT. Aku nggak buka TokTok hari ini karena HP yang buat TokTok baterainya habis, nggak sempat ngecas hari ini. Toba per hari ini dia lagi sideways di area supportnya ya, jadi lagi sideways aja di area support 1035 dan kena MA20 belum breakdown. Kita lagi watch untuk buy on weakness di area ini, cuman nggak tahu kalau misalkan terjadi breakdown karena institusi duitnya masuk ke saham-saham yang masuk MSCI, bisa aja gitu. Jadi just be objektif. Kalau misalkan ada buy on weakness sekitaran 1030 sampai 1065 jatuh di bawah 1030 ya batasin risiko aja dulu. Terus kemudian SCMA, SMBR aku udah bahas tadi. Ya SCMA ini M-Trade masih cuan 17%, kita nge-hold aja tapi kita udah siap-siap profit taking, nggak mau beli di atas. Terus kemudian AMRT posisinya nanggung banget, kita nggak buy. Terus koin ini crunchy banget, hati-hati sih, aku cuman bilang hati-hati aja. Udah, kalau kamu cuan belajar realisasiin keuntunganmu. Ini bukan saham yang apa ya, ini secara teknikal intinya beresiko gitu ya. Oke, terus kemudian SMRA lagi on track aja, lagi on track. Supportnya 410, breakdown 410, batasi resiko. PTBA, ada yang nge-spam PTBA, oke. PTBA lagi sideways aja, nggak kemana-mana. Di bawah 2380 breakdown, cut loss kalau di bawah itu. Masih di atas itu masih di hold, dan kalau mau investing, buat dividen investing, PTBA dan ITMG masih oke. Doah lagi uptrend, posisi agak ketinggian, tunggu sedikit di retracement 141 kalau misalkan mau nawar beli. Trailing stop juga sama 141 kalau misalkan kamu mau jual cut loss atau mau melindungi keuntunganmu, harus ada trailing stopnya. ISAT wait and see dulu. EXCL, Excel kita juga ada Excel. Nah ini pattern yang masih bagus di Excel, kemarin hampir kena stop loss juga Excelnya ini. Terus kemudian kita nge-hold Excel, ini patternnya masih ada pattern flag, cakep. Dan hari ini breakout, hari ini tadi kita masuk ke Excel. Kemudian disclaimer ya teman-teman, jangan ikut-ikutan kalau kamu nggak ngerti caranya. Belajar caranya di M-Trade Start. DM aku M-Trade Start pada tanggal hari Minggu jam 4 sore nanti ada. Dan ada promo M-Trade udah hampir berakhir. Just DM aku promo EMT atau tap link yang ada di
di Igoi aku ini. Inco kemarin breakout, hari ini just normal retracement, wait and see dulu aja. Kalau kalian belum masuk atau kalau mau masuk oke juga. Disclaimer ya, Raja sama kayak Ratu lagi kena resistance, tunggu aja dulu. Terus INTP kenapa di sell? Kenapa review sell INTP? Ini udah tinggi banget di resistance sih, sebenarnya kita profit taking aja jangka pendek. Sebenarnya trennya masih oke, cuman yang jadi satu consideration kita, ini INTP tuh dia breakout dari sideways tuh bekas downtrend gede. Jadi perjalanan untuk naik masih agak banyak resistance-nya gitu. Makanya tadi kita memutuskan jangka pendek profit taking dulu. SSIA masih masuk watchlist kita dan kebetulan belum breakdown ya. Jadi supportnya di sekitaran, saya mau turunin sedikit supportnya 2400, supportnya 2400. Jadi kalau di bawah itu batasin resiko. Sementara per hari ini masih menarik. Tolong kalau misalkan SSIA-nya breakdown jangan marah-marah ya. Katanya menarik kok bisa breakdown. Emang yang saya kata menarik nggak bisa breakdown? Yang saya kata menarik tapi nggak begitu menarik kayak Bukalapak, MTech dan juga SCMA. Kita belinya tuh, kita beli MTech tuh secara aturan kita masuk gitu loh. Tapi bukan yang ideal banget, bukan yang cantik banget, malah naik gitu kan. Nah, ada beberapa kayak pattern model-model kayak Toba, PGEO, ENRG, kita terapkan cara yang sama. Itu 3 saham itu cuannya gede, tapi begitu kita pakai di SRTG ya kebetulan aja pas lagi turun. Kenapa? ADRO nya keluar dari standard cap ke mid cap dan itu ngaruh ke SRTG juga gitu ya. Oke, terus jadi please stay waras kalau saya ngomong cantik atau apa. Please money managementnya juga jangan ini. BTPS per hari ini dia breakout. Kita akan watch untuk BTPS-nya ya. Kita akan watch BTPS. WiFi saya sudah bahas di awal banget tadi. Hari ini tadi breakdown sehingga MTrade kita cut loss dulu, tapi kita masih tetap masukkan dalam watchlist. Kita melihat hari ini beberapa saham turun itu karena uang gede lagi muter ke saham-saham yang masuk ke MSCI. Jadi ini satu efek dari MSCI rebalancing, efek dalam tanda kutip efek negatifnya buat saham-saham lain gitu. Oke, terus kemudian Pegas, kita lihat Pegas di sini. Pegas beberapa hari kemarin breakout dan ini masih cakep patternnya, tapi sekali lagi tolong ya belajar gitu loh. Kamu kalau aku bilang cakep mesti ngerti cakepnya apa. Jangan bilang gara-gara lu misalnya lu ngomong cakep aku beli banyak. Salah lu sendiri, siapa suruh lu beli banyak? Kan aku udah bilang berkali-kali sampai berbusa nih. Ngomong trading nominal disamain, portfolio Pinnacle di bawah cash setara cash, investing, trading dari atas dipecah-pecah 10. Aduh ya Tuhan gitu. Siapa suruh beli kayak sebagian besar masukin portfolio karena cakep? Saya sudah ngomong berkali-kali saham yang saya bilang cakep. Kadang memang cakep naik terus, tapi saham yang saya bilang cakepnya nggak terlalu nih gitu. Misal hidungnya agak pesek dikit, patternnya agak gini dikit. Ya itu contohnya kayak Bukalapak, MTech dan SCMA. Saya ngomong sama tim coach tim kita gitu. Ngapain beli ini gitu? Ya sih ini uptrend sih, cuman gak ada sideways-nya. Naik, ya wes lah, ya. Cakep siap-siap kalau enggak juga cakepnya energi kita bilang cakep beneran. Sampai multi bagger, ya kan? Lebih banyak yang cocok sih sebenarnya. Cuman kan mesti realistis. Nah ini Pegas termasuk lumayan cakep. Kalau enggak ini nggak cakep amat sih, lumayan cakep sih. Ya ini lumayan cakep gitu loh. Jadi kalau MTrade udah ada beberapa waktu yang lalu kita udah buy dan ini 1645 support yang kamu mungkin bisa tungguin. Pani, oke. Pani ini juga dia lagi bentuk flag ya. Kita lagi mau masuk lagi buat jangka pendeknya dan thank you banget loh Pak Om Aguan itu aku nggak tahu sahamnya Om Aguan ini ngasih kita cuan berkali-kali. Pani ini 2023 ngasih kita cuan 100%, 2024 148%, sekarang 42% Pani. Jadi kita masih ngehold nih dan semuanya murni cuman ngebaca chart doang, nggak ada yang namanya di target segini. Semakin dikasih target tinggi kita semakin hati-hati gitu ya. Jadi ini yang udah di sell, ini yang masih di hold, Paninya 38 sampai 42%. Si dia gimana kabarnya si dia? Si dia lagi sideways, biarin aja dulu. Mary enggak dulu, INKP, TKIM. INKP udah aku bilang tadi ya. Oh belum ya, tadi NTP. INKP-nya tinggi banget.
INKP kayaknya M-Trade tadi sell deh, sebentar ya. INKP, oh enggak, INTP. Sebentar, INKP. INKP-nya enggak sell. Oke, terus saya tadi profit taking di INKP personally. M-Trade ini kayaknya nggak ada tadi. Kenapa udah cukup aja sih cuannya sih. Oke, terus BWPT, BBYB, saham-saham CPO kita masih watch, BWPT kita watch, SIMP kita watch, fundamentalnya, laporan keuangannya bagus, retracement cakep, kita tungguin aja dulu sampai dia ada activity dikit. Esgrow dia juga Esgrow, let me check ya. Aduh, mana sih Esgrow Indonesia? Ini dia ADX. Esgrow turun lah Esgrow, turun aja. Oke, udah dapat beberapa watchlist ya. Udah puas belum nanyanya? Udah ya. Oke, udah jam 8.50 aku ingetin M-Trade lagi promo. Kalau masuk M-Trade belajar di e-course-nya, di akademinya, dan dengerin coach kita ngomong apa di morning briefing. Jangan semuanya langsung dihajar-hajar saja, cuman lihat stock pick nanti dikira kita kayak dukun togel gitu ya. Jangan, perlakukan kita seperti dukun, oke? Nah, kemudian dukun aja nggak bisa nebak saham. Oke, jadi manfaatkan kami baik-baik sebagai teman belajar kamu. Kemarin waktu aku di LPS ngajar, ada satu quotes yang menarik banget dari CNBC. CNBC bikin quotes gini. Apa yang paling ditakutin sama kalian? Takut rugi, takut salah milih saham, takut rugi, atau takut nggak bisa caranya? Ternyata yang paling ditakutin adalah takut salah milih saham. Dikit banget yang takut nggak bisa caranya, padahal sebenarnya kalau kamu bisa caranya, ya kamu bisa milih sahamnya, kira-kira kayak gitu. Ada diskon pelajar nggak? Ini udah diskon banget sih, minta urunan sama papa mama aja. Terima kasih semuanya, dan terima kasih Pak Henry Chun yang sampai ngasih bunga, ngasih puisi yang sangat menyentuh hati dan bikin saya semakin semangat. Terima kasih semuanya yang udah nonton malam hari ini. Happy weekend. Jangan lupa hari Minggu ada M-Trade Start jam 4 sore. Acara ini gratis, DM aku aja M-Trade Start. Dan kalau kamu mau dapetin promo M-Trade, ketik di DM promo EMT, nanti akan dibantu sama tim aku, atau just kunjungin link yang ada di Igoy aku ini. Dah, saya Ellen May, selamat malam. Thank you. Caranya dan mencari informasi tentang saham yang kita mau beli. Salah, bukan cari informasi saham yang mau dibeli, baca chart. Pakai metode super trader. Dah. Galak yo, galak.